وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadhan nabil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Madrasah Kampung Cangkat, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Pengurusi, Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmat-nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita bersama, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua nikmat yang tiada tolak bandingnya, nikmat yang sangat tinggi nilainya, yang tidak semua orang mendapat keuntungan dengan nikmat ini. Walaupun mereka yang hidup di zaman para anbiya ataupun yang hidup di zaman junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai di antara mereka yang Allah tidak pilih untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita yang hidup di tempat yang jauh dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipisahkan pula dengan jangka masa yang sangat lama, lebih kurang 1500 tahun dari kelahiran Rasulullah. Namun Allah berikan kepada kita, Allah pilih kita menjadi salah seorang yang mendapat hidayah, mendapat nikmat iman dan Islam. Suatu nikmat yang luar biasa. Sebab itu marilah kita sentiasa hargai nikmat ini, kita syukuri dan berusaha serta berdoa mudah-mudahan nikmat yang luhur ini dapat kita pertahankan bersama keluarga kita, bersama anak cucu kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita, sanak saudara kita, kenal kita semuanya, hingga
akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam sentiasa dicurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang tanpa ada masa kerja. Baginda berjuang siang dan malam, walaupun dihina, dimusuhi, dicerca oleh kaumnya sendiri, orang-orang kafir Quraisy, namun baginda tetap gigih memperjuangkan agama ini, hingga dengan perjuangan baginda yang disambung pula oleh para sahabat, oleh para mujahidin, oleh para ulama, para salihin, para guru-guru kita semuanya, akhirnya Islam ini sampai ke dalam hati sanubari kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, beberapa pertemuan kita yang lalu kita telah membahas berkenaan dengan masih dalam bab taharah, tapi lebih mengkhusus kepada bab tayammum, terutama berkenaan tayammum yang di sela-sela ketika kita berwudu. Ada bagian anggota kita yang cedera, yang tak dapat dibasuh sebab dibalut ataupun diletak semen ataupun apa saja yang menyebabkan air terhalang untuk sampai. Itu sudah kita bahas secara insyaallah secara sempurna. Namun kalau masih ada di antara para jamaah yang masih kurang jelas ataupun ingin mengemukakan pertanyaan, insyaallah kalau ada masa nanti boleh disambung, dipertanyakan. Dan untuk kali ini kita teruskan pembahasan masih dalam bab wudhu sebenarnya, namun kita sekarang beralih kepada di antara perkara-perkara yang disunatkan dalam berwudhu. Ada rukun wudhu atau fardu wudhu dan ada sunat-sunat wudhu, ya. Di antara perkara yang disunatkan dalam berwudhu, di sini saya menukil dari kitab Fathul Mu'in dengan syarahnya kitab I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yusannul bada'atu bi ghusli a'la wajhihi wa atrafi yadayhi wa rijlaihi. Dalam berwudu disunatkan membasuh bermula dari sebelah atas wajah kita. Jadi kita ambil air dengan kedua tangan kita, lalu ditumpahkan ke sebelah atas, seterusnya tangan kita digerakkan sampai rata bagian wajhun ataupun muka kita. Jangan dilepas. Ketika kita meletakkan air ke wajah, jangan kita lepas. Sudah lepas seperti ini, maka air yang di sini sudah menjadi mustakmal yang basah di sini. Jadi berhati-hati dari cara pembasuhannya. Kadang-kadang kita tak perasan, usap, dah tak boleh sebenarnya diusapkan lagi. Sebab air yang di sini dengan air yang masih mengalir di sini sudah bercampur menjadi mustakmal. Dan juga tidak boleh kita letakkan air dengan cara dipukulkan. Ambil air, dipukulkan. Bila dipukulkan macam ini, maka sudah terlepas dari tangan kita, terlepas. Ya. Apabila tangan kita digosokkan balik, maka sudah bercampur mustakmal yang di sini dengan yang ada di mengalir di wajah. Jadi kena hati-hati praktiknya. Ya. Ini ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Kadang-kadang anak-anak kita tahu saja caranya, urutannya tahu, tapi praktiknya yang tepat, yang sesuai macam mana kadang-kadang ada sedikit kekeliruan. Itu pentingnya orang tua membimbing cara-cara pelaksanaan. Dan juga
hati-hati dalam basuhan kedua ya. Kadang-kadang basuhan yang pertama ini tak sampai meratakan. Sepatutnya basuhan pertama ini sampai rata keseluruhan. Jadi diulang yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya sunat. Tapi kalau dalam basuhan yang pertama kita hanya usah bagian hadapan saja, kemudian basuhan yang kedua umpamanya kita sempurnakan, itu masih dikira basuhan yang pertama. Dikira basuhan yang kedua, yang ketiga itu sunat apabila basuhan sebelumnya sudah rata keseluruhan bagian yang wajib kita basuh, tangan ke, muka ke, ataupun kaki sama. Maknanya dikira kedua ketiga apabila basuhan yang sebelumnya itu sudah sempurna, sudah rata. Jadi sunat yang kedua ataupun yang ketiga. Biasanya kita sebut sunat membasuh 3 kali. Maknanya kedua yang ketiga itu hanya sebagai sunat, bukan penyempurna. Kalau basuhan yang pertama belum rata, basuh lagi itu masih dikira basuhan yang pertama. Nah, begitu maksudnya. Wa akhdhul ma'i ilal wajhi bikaffaihi ma'an. Nah, itu sunat mengambil air itu dengan sekali dua tangan ya. Kalau air bancut kita senang ambil ya. Kalau air di kolak kita pun ambil. Jangan bukan kita pula dimasukkan ke dalam kolak. Ambil, angkat. Bukan macam ni sunatnya. Bukan 2 kali apa? Dua tangan. 2 tangan, campurkan, masukkan air dari atas, sebelah atas. Ini kalau wajah. Wa atrafi yadaihi. Tadi wajah ya, ketika membasuh wajah sunat dia dari sebelah atas. Kalau daripada bawah macam mana? Tak masalah, boleh, tapi tak mendapat kesunatan yang sempurna. Ketika membasuh tangan, kadang-kadang anak-anak kita terkeliru, dia ambil gayung, kalau pakai gayung siram dari atas. Salah ke tak salah? Tak salah. Syaratnya asal terbasuh dari ujung sini sampai dengan siku ya. Sunat lebihkan sedikit, namanya italatul ghur, melebihkan kawasan yang nanti di hari kiamat akan nampak cerah, berseri-seri, hurun muhajjalin. Umat Rasulullah nanti di akhirat Rasulullah kenal dengan umatnya dengan ini bekas wudhu ini, kesan wudhu yang dibasuh pada dahi kita, pada wajah kita, pada tangan kita, pada kaki kita, semuanya akan memancarkan cahaya. Dari kejauhan Rasulullah kenal, itu umat aku. Sebab itu kata Rasulullah, lebihkan cahaya kamu supaya nanti lebih memancar, lebih terang memancarnya dari kiamat. Yaitu dengan cara ketika membasuh tangan, jangan hanya ikut fardunya saja atas siku sikit. Fardunya semua siku sekali. Tapi sunat dilebihkan, ya, dilebihkan. Itu maksudnya italatul ghur. Ya. Sunatnya dari ujung, ya. Dari ujung. Ya. Sebab kalau ikut Al-Quran pun, kalau kita teliti lafaz Al-Quran, memang seperti itu. Ketika Allah menyebut tangan ilal marafiq, ya, hingga siku. Darinya mana? Tak perlu disebut pun kita paham. Berarti dari ujung sampai ke siku. Ketika menyebut warjulakum ilal ka'bain, dan basuh kedua kaki kamu sehingga 2 buku lali. Maknanya daripada ujung. Tangan daripada ujung, ya. Kalau kita masukkan memang tak mungkin kita masukkan dari siku dulu kan, kita masukkan dari ujung, masukkan pola dari ujung, memang biasa kita masuk macam tu. Tapi kalau kita menggunakan air pemancut itu, kita buka kepala pait itu, kita masukkan di sebelah ujung tangan. Terus sampai sini 1 kali rata,
ulang lagi dan ulang lagi sampai 3 kali. Begitu juga yang sebelah kiri. Warijlaihi, dan juga kedua tangannya sama, kedua kakinya sama, yaitu daripada ujung ya. Dan pastikan air masuk rata semua bagian tangan, kaki, wajah yang kita basuh itu air sampai. Jangan ada penghalang, jangan ada cat ataupun apa, ataupun di kuku kita tak sempat dipotong, jangan ada hitam-hitam di dalamnya itu. Kalau ada, pastikan berhati-hati. Air pastikan sampai. Jadi berhati-hati. Kalau kuku belum dibuang lagi, terutama kaki ya, kadang-kadang kaki itu rapat kukunya. Apalagi kalau di situ masuk tanah-tanah ke masa kerja tadi tak sempat dicucikan masuk ke dalam kuku, itu hati-hati, takut air tak sampai. Pastikan basuh semua, yakin air sampai. Bagi anak-anak kita yang perempuan, nah ini hati-hati bagi tahu dengan anak-anak kita. Kadang-kadang anak kita ini yang kita tak paham apa yang mereka pakai ketika berdandan, ketika memakai bedak. Kita ingat pakai bedak biasa saja, rupanya ada jenis juga, ada bermacam jenis ya. Ada yang itu sunblock apa itu ya, itu menghalang sinar matahari. Itu ada di antara bahannya itu yang tak boleh ditanggalkan dengan air biasa, perlu ditanggalkan dengan air khas. Anak kita tahulah macam mana cara menanggalkan, tapi kita kena pesan. Kalau kau menggunakan benda-benda macam ini, pastikan ketika wudhu, tanggalkan dulu dengan alat penanggalnya. Ada minyak ya, ada air khas untuk menanggalkan itu. Pastikan supaya cara wudhu anak-anak kita betul, bukan kelihatannya saja wudhu tapi sebenarnya air tak sampai. Itu tak boleh. Begitu juga mungkin ada para bapak yang menggunakan semer untuk rambut, bukan untuk tangan ya. Kalau tangan ada kalanya anak-anak kita yang perempuan itu menggunakan inai ya, menggunakan inai ke itu, pastikan boleh serap air ya. Jangan menggunakan bahan yang jenis macam cat itu yang air tak boleh sampai. Itu juga menggunakan semer. Semer kalau kita kena mandi wajib, masih ada juga kalau semer itu terbuat dari bahan yang menghalang sampainya air ya. Jadi kalau ada yang menggunakan, pastikan tanya dulu bahannya macam mana, ini air boleh serap ke tak ya. Sebab orang laki-laki ada kalanya sunat ya pakai semir. Tahu semir ya, bahasa Malaysianya apa semir? Lain. Untuk mengubah kadar rambut itu, rambut sudah putih, disemir dengan warna perang atau warna hitam, semir juga namanya. Pewarna rambut itu ya. Perlu diketahui, pewarna yang hitam itu bagi orang yang sudah uban hukumnya haram, jangan pakai. Pewarna rambut yang kalau hitam kita sudah uban, jangan pakai ya, haram hukumnya. Tapi kalau bukan kalau yang hitam, kalau yang perang ataupun yang bukan yang macam kecoklatan itu, itu hukumnya dibahas oleh para ulama sunat ya. Sunat. Hati-hati ketika memakainya, jangan sampai bahannya itu tak boleh serap air. Wa wilaun baida fa'ali wudu'i salimi. Dan juga diantaranya sunat wila. Wila ini mualah, bersegera di antara anggota-anggota wudhu itu hukumnya sunat ya.
Bersegera itu macam mana? Ya macam biasa kita wudhu lah. Kita wudhu kan satu kali kan. Kita duduk ataupun kita membongkok duduk dari awal sampai habis, itu muwalah namanya. Kita telah melakukan kesunatan muwalah. Tapi andai kata ada orang yang berwudhu di tempat wudhu di situ, sudah membasuh muka ataupun sudah membasuh tangan, tiba-tiba airnya habis, air mati, hanya tinggal sedikit saja dalam tangkinya itu, belum habis wudhu, airnya sudah habis, maka pindah ke lain tempat, disambung ke rumah ke atau ke mana. Ukurnya kalau sampai kering, anggota yang dibasuh sebelumnya sampai kering, maknanya kita sudah tidak mendapatkan kesunatan muwalah ya, sampai kering ya. Kalau dari sini ke rumah hadapan sana mungkin tak sampai kering, kecuali dilap memang kering lah ya. Tapi kalau jauh sampai 500 meter mungkin sampai kering ya. Jadi ukurannya apabila sampai kering maknanya sudah tidak mendapatkan kesunatan muwalah. Kalau dicontohkan lebih panjang lagi, ada orang wudhu di sini membasuh muka, ya. Kemudian tak dihabiskan, sengaja tak dihabiskan, pergi ke Masjid Syakirin, disambung lagi membasuh kedua tangan, pergi lagi ke Masjid Simpang 3, baru disiapkan wudhunya sampai kaki. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Ya. Boleh, tapi selagi belum selesai membasuh kaki, dikira masih tengah berwudu. Jangan pegang perkara-perkara yang membatalkan wudu, perkara yang dilarang bagi orang yang tak punya wudu. Jangan pegang Al-Quran, jangan salat sebab belum selesai wudu. Dan kalau terbatal di sela-sela itu, ya sama dengan perkara yang membatalkan wudu. Jadi konsepnya sunat muwalah ya. Nah, kalau ada yang tidak mualah melakukannya, ya sah-sah saja, boleh saja. Tapi selagi belum habis membasuh kaki, dikira masih sedang berwudu. Wastiqbalul kiblati fi kulli wuduhi, sunat juga menghadap kiblat ketika berwudu. Kalau ada pilihan, kadang-kadang tak ada pilihan tempat berwudu, kadang-kadang ada yang menghadap kiblat, ada yang membelakangi kiblat, itu ikut sajalah macam mana, tak perlu dipaksa-paksakan sampai sengit-sengit susah mengingat air, tidak perlu. Sama saja dengan kita qadul hajah, toilet di rumah kita ataupun di tempat-tempat lain yang sudah memang tersedia dibuat di situ menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, maka hukumnya tidak makruh ya. Sebab dalam fiqh dibahas orang yang qadil hajah, buang air kecil ataupun buang air besar, makruh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ini tempat yang lapang atau di sungai, bukan tempat yang memang ada toilet di situ sudah disediakan. Kalau tempatnya memang sudah tersedia macam itu, menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, maka tidak ada kemakruhan. Sebab kadang-kadang di antara kita risau, rumah aku ini toiletnya menghadap kiblat nih macam mana? Jangan risau, tak ada masalah. Bila memang kedudukannya memang macam itu, ya sudah tidak dimakruhkan. Ya. Makruh itu pun tak sampai berdosa, maksudnya hanya pilihan yang terbaik kalau boleh dihindari. Wa tarki takallumin fi athna'i wuduhi, dan meninggalkan bercakap ketika berwudu. Bila hajatin, dengan tanpa ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan, ya, ada orang panggil kita ataupun orang tua kita memanggil bercakap pasal apa, tak makruh kita menjawab. Jangan diam saja. Yang makruh ini sama-sama berwudu, borak-borak kanan kiri. Nah, ini makruh hukumnya. Tapi kalau ada keperluan, tak masalah. Ada orang yang salam pada kita yang sedang wudu, kita wajib menjawab.
La yukrahu salamun lain, tak makruh salam pada orang yang tengah wuduk pun tak makruh. Menjawab wuduk pun menjawab salam pun begitu juga. Wa tarku tansyifin bila udhrin. Nah ini kadang-kadang kita tak ikut ini. Di antara kesunatan wuduk meninggalkan tidak, artinya tidak mengelap. Biasa kita lepas wudhu ambil tuala dilap, keringkan, ya. Takut baju kita apa basah ataupun terkesan. Boleh ke tak boleh? Dosa ke tak dosa? Tak dosa. Tapi hukumnya makruh. Makruh ini kalau kita tinggalkan dapat pahala. Kalau kita buat tak dapat dosa pun. Kalau kita buat tak dapat dosa, tapi apabila kita tinggalkan dapat pahala, itu makruh. Jadi daripada tak dapat pahala lagi elok dapat pahala. Fasluna faidah. Mana sekarang? Faedah, keterangan suatu perkara penting yang berfaedah. Yahrumut tatahuru bil musabbal lisyurbi. Haram hukumnya bersuci dengan air yang disediakan untuk minum semata. Ada air disediakan untuk minum, katalah kadang-kadang ada setengah surau ataupun masjid ada air disediakan kan. Ada di situ, kita gunakan untuk ambil dari situ untuk cebok, ya, untuk bersuci, gunakan untuk membersihkan selepas buang air kecil atau besar, hukumnya haram. Sah, tapi hukumnya haram. Sebab memang disediakan untuk diminum. Kenapa digunakan untuk lain? Ya. Dan diminumnya itu hanya untuk diminum di situ. Nah, ini kena ingat. Ya. Jangan bawa balik air yang disediakan di surau ataupun di masjid. Sebab diletakkannya itu hanya untuk diminum orang yang berada di situ, orang yang singgah di situ, orang yang bermusafir di situ. Jadi tidak boleh dibawa ke tempat lain. Ini wa kadza hamdu syai'in minal musabbal ila ghairi mahallihi. Begitu juga haram hukumnya membawa air musabbal, air yang disediakan untuk diminum, dibawa ke tempat lain untuk diminum di tempat lain, hukumnya haram ya. Kalau minum di situ saja. Kadang-kadang ada teman-teman kita pergi umrah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kan banyak disediakan air Zam-Zam. Boleh ambil sendiri, ada tempat mengambilnya. Kadang-kadang orang lain berkeliling berikan pada kita. Itu hanya untuk diminum di situ. Jangan bawa balik untuk minum di hotel. Ya. Ada setengah kawan kita ambil botol masukkan, disimpan kantong yang besar untuk dibawa balik. Nantinya itu tak boleh, haram hukumnya. Jadi kena tahu membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Walaupun halal diminum, kalau dia diletakkan di situ, maknanya hanya boleh minum, halal diminum untuk orang yang berada di situ ketika berada di situ saja. Untuk diminum nanti dibawa kerja ke bawah itu tak boleh. Ya. Nah, ini kena dapat membedakan. Wal yaktasir al mutawaddi'u hatman ayujuban ala wasili au mashi wajibin wala yajuzu tathlitun walityanu sairis sunan didaiki waktin. Bagi orang yang mengambil air sembahyang ketika waktu sudah sempit, tinggal 10 menit tak masuk waktu maghrib, dia belum salat asar, nak ambil air sembahyang lagi. Dalam keadaan waktu sudah sempit macam ni, dia haram ya. Hukumnya untuk 3 kalikan. Kalau dalam keadaan biasa sunat
kita membasuh, mengusap sebanyak 3 kali. Yang pertama sunat, kedua ketiga hukumnya, yang pertama wajib, yang kedua ketiga hukumnya sunat. Sunat membasuh atau mengusap 3 kali. Tapi apabila waktu sudah sempit, hukumnya haram. Yang wajib hanya yang 1 kali untuk sekedar dapat melaksanakan yang fardu saja. Ini kenapa membedakan waktu sudah sempit. Sebab kalau kita menyempurnakan sunatnya, bacaan-bacaannya lagi 3 kali semuanya, boleh jadi akan kehabisan waktu. Patut dapat salat dalam waktu. Kalau kita masih berlambat-lambat, akan menyebabkan kita kehabisan waktu, ya. An idraki salati kulliha. Lakin afta fi fawatis salati law akmala sunanaha bi ya'tiha wa law lam yudrik rak'atan wa qad birifu bi annahu samistaqilu bil maksud. Tapi dalam hal apabila kita sudah masuk salat, ini ada perbedaannya, ya. Tadi ketika kita mengambil sembahyang, mempersiapkan diri untuk mengambil wudhu, kita berlambat-lambat menyempurnakan basuhan, usapan sampai 3 kali dengan doa-doanya sekali, sehingga tertinggal salat yang belum kita tunaikan, hukumnya haram. Tapi apabila kita masuk dalam salat, ya, waktu masih ada, katakan masih ada 5 menit, 10 menit, kita sudah mulai takbir Allahu Akbar, kita tidak diperintahkan untuk hanya membaca fardu-fardunya saja, tidak. Apabila sudah masuk waktu saat, sudah masuk dalam salat, sudah masuk takbiratul ihram Allahu Akbar, kita masih dituntut untuk membaca yang sunat-sunatnya juga, walaupun tak dapat hukum ada. Paham? Salat ini dianggap ada, bukan qadha, apabila kita dapat 1 rakaat di dalam waktu. Dapat 1 rakaat masuk fardu maghrib, kita dengar adzan di surah ataupun di TV, kita baru dapat 1 rakaat. Salat kita sudah dihukumi salat ada, ya. Kalau tak dapat 1 rakaat pun, maka salat kita sudah masuk qadha. Jangan berhenti. Dulu saya berhenti waktu kanak-kanak, tak tahu. Tengah sembahyang Allahu Akbar masuk waktu. Dah habis waktu dah. Dibatalkan, tak boleh. Ya, jangan dibatalkan. Teruskan salat kita, ya. Membatalkan salat tanpa sebab ini dosa, ya. Dosa, hukumnya dosa. Ada sebab tak dosa, ada kalanya wajib. Nampak orang buta akan jatuh ke perigi, umpamanya wajib kita hentikan. Nampak anak kecil sedang memanjat pagar takut jatuh, wajib kita hentikan salat kita. Tapi kalau hanya sekedar kita salat Allahu Akbar, lupa tak hidupkan kipas, kita batalkan, buka kipas, haram hukumnya. Sebab buka kipas bukan jadi masalah, kita tak guna kipas pun tak ada hal. Dulu pun jarang orang pakai kipas kan, macam itu, ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam salat, ya, walaupun kita berlambat untuk menyempurnakan yang sunat-sunatnya, bacaan-bacanya sunat, itu tidak menjadi kesalahan, walaupun menyebabkan salat kita ini tak sampai habis, sudah masuk waktu berikutnya, hukumnya boleh dan tidak haram, ya. Nah, jadi itulah diantara perkara-perkara yang nampaknya perkara-perkara remeh, tapi kadang-kadang apabila kita teliti-teliti, ada juga diantara bagian-bagian yang kita tidak perasan, yang kita mesti perbetulkan lagi, sama ada diri kita sendiri ataupun keluarga kita, anak istri kita. Maka kita usahakanlah agar supaya ibadah kita sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya memenuhi standar, terlepas dari hukum
wajibnya. Sebab walaupun kita salat, apabila salat kita belum lepas, maksudnya kaitan syarat dan rukunnya belum terlepas, walaupun kita berjungkir balik, kita sempurnakan khusyuknya, tapi syarat rukunnya tak lepas, maka salat kita belum dianggap salat, tak sah lagi. Belum kita cakap pasal diterimanya. Diterima sudah jadi tidak diterima. Kalau tak sah, nak diterima macam mana? Yang sudah sah pun belum tentu diterima pahalanya. Ya. Soal diterimanya ini terpulang setakat mana khusyuk kita. Sebab itu khusyuk ini penting. Khusyuk ini dengan merenung. Ya. Merenung bacaan kita. Ingat bahwa kita tengah salat. Ya. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita renungkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahwa segala apa yang kita lakukan ini hanya semata-mata dengan pertolongan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menguasai alam semesta. Maknanya kita semua mengakui bahwa apapun yang kita lakukan itu semuanya tidak akan berlaku tanpa izin Allah. Kehebatan macam manapun, kekayaan macam manapun, handsome ke macam manapun, ini semuanya kembali juga kepada Allah. Sebab Allah yang mencipta. Kita renungkan macam itu setiap ayat demi ayat, insya Allah akan khusyuk. Sebab itu ketika salat kita dituntut, disunatkan melihat tempat sujud. Tumpukan pada tempat sujud agar hati kita tidak kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Kalau ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup, ada lagi 1 menit ya, lebih kurang untuk masuk salat fardu isya. Dipersilakan. Baiklah, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dapat dipahami dan mari kita bimbing anak-anak kita, keluarga kita supaya dalam beribadah ini tepat, ya, betul cara pelaksanaannya, prakteknya, syarat rukunnya betul, agar supaya kita sebagai orang tua tidak dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ya fazal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.